Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana. Di video kali ini saya akan membahas tata cara praktek mawaris pada mata kuliah praktek ibadah. Dosen pengampu saya adalah Bapak Ahmad Khomeini Syafi'i MAG. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, mawaris juga disebut dengan ilmu faraid. Pengertian mawaris. Secara etimologi, kata mawaris berasal dari kata al-mirat yang berarti perpindahan sesuatu milik seseorang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Sedangkan secara istilah, al-miras adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Hal ini dapat berupa apa saja seperti harta, tanah, dan lainnya. Adapun hikmah daripada mawaris ini adalah hikmah waris dapat menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, melindungi hak-hak ahli waris terutama perempuan dan anak-anak, serta menumbuhkan tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembagian harta yang adil dan struktur sesuai dengan syariat Islam. Landasan hukum mawaris atau dasar hukum mawaris adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7. Di dalamnya mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Pada ayat 7 surat An-Nisa disebutkan yang artinya bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula dengan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan keluarganya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bagian masing-masing. Syarat hukum mawaris. Syarat utama dalam hukum mawaris Islam yaitu: pertama, hukum mawaris berlaku saat pemilik harta meninggal dunia. Kedua, penerima waris haruslah seorang muslim. Ketiga, penerima waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Keempat, warisan tidak boleh diberikan kepada penerima yang telah melakukan kejahatan terhadap almarhum. Kelima, penerima waris memiliki pengetahuan tentang kematian almarhum. Keenam, penerima waris utama atau ashabah meliputi anak, orang tua, suami atau istri, dan cucu. Ketujuh, pembagian harta waris dalam Islam memberikan bagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Jika ada wasiat, maka persetujuan penerima waris lainnya diperlukan untuk melakukan wasiat-wasiat. Biasanya terbatas hingga sepertiga dari harta peninggalan. Selanjutnya adalah tentang rukun mawaris. Rukun mawaris terdapat 3 pihak yang wajib terlibat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Yang pertama, pewaris. Pewaris atau yang biasa juga disebut dengan al-muwaris adalah pemilik harta yang telah meninggal. Kedua, ahli waris. Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak penerima waris, yaitu ada hubungan keluarga. 3, tirkah. Tirkah yaitu harta yang ditinggalkan. Harta warisan yang akan dibagi adalah setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah. Penentuan pembagian warisan. Terdapat 6 ahli waris yang berhak menerima pembagian harta warisan. Yang pertama, istri. Istri yakni mendapat 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Kedua, suami. Suami memperoleh 1/2 jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Ketiga, ayah. Itu 1/3 jika tidak ada anak dan 1/6 jika ada anak. Keempat, ibu.
1/6 jika ada anak atau 2 saudara. Kelima, anak laki-laki. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. 6. Anak perempuan yakni mendapat setengah jika tunggal dan 2/3 jika berdua atau lebih. Ketujuh, saudara kandung yakni seayah mendapat bagian tergantung kondisi, bisa 1/6 atau lainnya. Demikian dari saya tentang pembagian harta warisan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.